Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, pada pertemuan kali ini materi fikih ibadah kita akan membahas tentang pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah ini ada beberapa proses yang akan kita pelajari dan ini akan saya bagi menjadi dua video yang terpisah. Hukum pengurusan mayit atau hukum mengurus jenazah. Hukum mengurus jenazah itu fardu kifayah, yang artinya jika ada yang sudah mengurusi prosesi pengurusan jenazah tersebut, maka kewajiban untuk mengurus mayat atau jenazah tersebut sudah gugur. Jadi yang dimaksud dengan fardu kifayah adalah kewajiban kolektif. Jika sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban tersebut atas orang lain. Beberapa pengurusan jenazah itu, yang pertama yaitu memandikan jenazah, yang kedua mengkafani, dan yang ketiga yaitu mensolatkan jenazah, dan terakhir adalah menguburkannya. Ini adalah kewajiban-kewajiban yang sifatnya atau hukumnya itu adalah fardu kifayah. Sebelum kita beranjak kepada kewajiban fardu kifayah tadi, ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami dan kita yang hidup, kita yang akan mendampingi keluarga nanti perlu memahami hal-hal ini. Yang pertama yaitu tindakan atau hal yang harus kita lakukan menjelang wafat orang yang sedang kita dampingi. Sebelum membahas 4 prosesi tadi ya, ini yang harus kita pahami dan yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu menghadapkan orang tersebut atau orang yang sudah sakratul maut, menghadapkannya ke arah kiblat. Yang kedua kita talqinkan, yaitu kita ingatkan terus, kita mencoba untuk mengucapkan syahadat, mengucapkan kalimat tahlil yaitu la ilaha illallah, dan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau yang lebih mudahnya yaitu talqin la ilaha illallah muhammadur rasulullah, agar di akhir hayatnya adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian membacakan Al-Qur'an. Maksud membacakan Al-Qur'an di sini adalah agar suasana di dalam suatu ruangan tersebut adalah suasana yang mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang membacakan Al-Qur'an tadi selain dia mendapatkan pahala, dia juga dianjurkan untuk mendoakan. Salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah ketika membaca Al-Quran atau setelah membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran tadi bukan hanya untuk menciptakan suasana yang baik, mengingatkan orang yang sedang sakratul maut kepada hal yang mengingatkan dia kepada Tuhannya, tapi juga dianjurkan orang yang membaca Al-Quran tadi mendoakan orang tersebut. Kemudian ketika dalam proses ruh itu terlepas dari jasad, ruh itu akan dicabut dari kepala dan akan terlepas dari ujung kaki sampai nanti ke ujung kepala. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa Rasulullah SAW ketika dicabut nyawanya, dia merasakan sakit yang teramat dan memohon kepada Allah agar sakit ini tidak dirasakan oleh umatnya. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya. Ruh ini akan dicabut dari ujung kepala dan akan terlepas sedikit demi sedikit dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saat-saat yang krusial inilah yang kehadiran orang yang mentalkin atau orang yang mengingatkan orang yang sedang sakratul maut ini, mengingatkannya kepada Tuhannya, ini yang paling penting. Di sini sangat diharapkan sekali dari pihak keluarga atau dari orang yang soleh yang mendampingi untuk mentalkin, mengingatkan orang tersebut
akan kalimat la ilaha illallah. Di dalam proses terlepasnya ruh ini, ada hadis yang bunyinya kurang lebih taubat itu akan diterima selama ruh ini tidak terlepas dari jasad, yaitu tidak terlepas melewati batas kerongkongan. Karena kalau sudah lepas dari kerongkongan akan sulit untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka di sini itu pentingnya orang yang mendampingi tadi untuk mentalkin. Ketika ruh sudah terlepas, maka yang mendampingi atau keluarga yang menemani itu memejamkan matanya. Karena ketika pas sudah terlepas ruh itu, mata ini akan ikut seakan-akan dia melihat ruh yang sedang lepas. Maka ditutup mata mayat tadi. Kemudian melemaskan persendiannya. Fungsi melemaskan persendian adalah agar ketika nanti proses selanjutnya, mulai dari memandikan jenazah sampai nanti proses-proses selanjutnya, itu akan lebih mudah. Kenapa? Ketika jasad ini lepas, ketika ruh ini terlepas dari jasad, maka nanti semua persendian itu akan kaku. Darah sudah tidak mengalir kembali karena jantung tidak memompa darah ke seluruh tubuh. Ketika kaku nanti dikhawatirkan ada bagian sendi-sendi yang patah. Maka di sini tindakan selanjutnya yaitu melemaskan persendian. Persendian misalnya di tangan atau di kaki gitu ya. Kemudian menanggalkan pakaiannya agar nanti mudah untuk proses selanjutnya, yaitu memandikan jenazah. Selanjutnya meletakkan di tempat yang tinggi. Fungsinya yaitu agar jenazah tadi tidak sampai terlangkahi orang atau ketika ada hewan-hewan misalnya kayak hewan kucing tidak terganggu seperti itu ya. Jadi untuk menghormatinya maka diletakkan yang lebih tinggi. Menghadapkan ke arah kiblat, kemudian menyegerakan pengurusan jenazah. Menyegerakan pengurusan jenazah di sini agar jenazahnya ini salah satu untuk menghormati jenazah agar jenazahnya tidak sampai membusuk atau membau gitu ya. Ini kalau misalnya masih harus menunggu keluarga yang jauh, dia maksimal 1 hari. Kalau bisa kurang dari itu mungkin lebih baik. Menyelesaikan tanggungan. Menyelesaikan tanggungan di sini adalah jika jenazah tersebut atau mayit tersebut memiliki tanggungan hutang atau apapun, maka disitulah segera untuk ditunaikan hutangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enggan menyolati orang yang memiliki hutang. Enggan menyolati di sini bukan artinya haram, akan tetapi di sini maknanya yang terkandung atau hikmah yang terkandung dalam sikap Rasulullah adalah untuk mengajarkan umatnya bahwa yang namanya hak orang lain yang tertanggung atau dalam contoh di sini adalah hutang orang lain yang ditanggung oleh mayat tadi harus segera diselesaikan. Rasulullah enggan menyolati di sini menunjukkan bahwa pentingnya untuk menyelesaikan urusan ini. Sehingga sangat dianjurkan sekali untuk ulama atau orang yang dianggap ulama di suatu tempat tersebut, di daerah tersebut untuk tidak menyolati di sini sebagai ta'zir untuk mayat tersebut jika dia tidak melunasi hutang-hutangnya. Maka di sini keluarga yang mengetahui harus segera menyelesaikan tanggungan-tanggungan ini agar dia disolati oleh orang banyak. Kemudian tidak meratapi atau niyaha. Niyaha di sini meratapi mayit dengan sangat manusiawi jika ketika keluarga kita yang meninggal, orang terdekat kita yang meninggal, kita menangis, itu sangat manusiawi sekali. Tapi yang dilarang di dalam proses niyahah ini adalah meratapi yang sangat berlebihan. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk berziarah kubur. Hadisnya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha atau fazuru. Di dalam hadis ini Rasulullah melarang untuk melakukan untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena dulunya di masa jahiliyah orang ketika ziarah kubur
maka orang akan menangis, meratapi dengan berlebihan. Di sinilah Rasulullah SAW melarang. Akan tetapi di hadis tersebut, di redaksi akhirnya Rasulullah menganjurkan atau memerintahkan ziarahilah. Maksudnya di sini adalah ziarahi tapi tidak boleh dilakukan dengan niyahah. Tidak boleh meratapi dengan berlebihan. Ziarah kubur itu dibolehkan dan dianjurkan jika tidak diikuti dengan niyahah tadi, meratapi dengan berlebihan. Karena fungsi dari ziarah kubur adalah mengingatkan orang yang hidup akan kehidupan kita selanjutnya. Kita akan uh, kita akan masuk kepada fase kematian nantinya untuk menghadap Tuhan, kemudian masuk ke hari akhir gitu ya. Ada proses yang akan pasti kita hadapi. Nah, disinilah ziarah kubur fungsinya untuk mengingatkan kita akan kematian. Di sini tidak boleh meratapi dengan berlebihan. Kemudian yang terakhir menginformasikan kepergian mayat tersebut. Di sini penting juga agar orang-orang yang memiliki tanggungan tadi dia bisa mengabarkan keluarga yang ditinggalkan, atau di sini nanti untuk meminta bantuan kepada tetangga, keluarga yang jauh gitu ya untuk membantu proses pengurusan jenazah selanjutnya. Baik. Kita masuk kepada proses pengurusan jenazah yang pertama yaitu memandikan mayat. Hukum memandikan jenazah di sini sama fardu kifayah. Jika yang pertama, jenazah tersebut adalah seorang muslim. Kemudian dia pernah hidup, ada fisiknya, dan bukan syahid mujahid perang. Oke, saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, jika dia adalah seorang muslim, maka fardu kifayah bagi muslim lainnya untuk mengurusi sampai menguburkan jenazah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pernah hidup. Di sini ada perbedaan pandangan mazhab, perbedaan pandangan ulama. Yang dimaksud dengan pernah hidup di sini adalah janin yang berada di dalam perut seorang ibu. Kalau misalnya janin tersebut dia sudah melewati usia 4 bulan, maka ada ulama yang mengatakan, ada pandangan mazhab yang melihat atau yang berpendapat dia termasuk mayat yang berhak untuk dimandikan dan disolatkan sampai pengurusan selanjutnya. Ada juga yang mengatakan tidak sampai segitu, tidak sampai batas umur 4 bulan, tapi dia harus sampai lahir dan bersuara, ada suaranya. Ketika dia nangis, bayi tersebut dilahirkan dan terdengar suara tangisannya, maka dia dianggap pernah hidup. Karena itulah bukti bahwa bayi tersebut pernah hidup. Ada perbedaan pendapat tentang syarat yang kedua ini, yaitu pernah hidup. Kedua-duanya benar dan ada dalilnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, ada fisiknya. Ada fisiknya. Kalau misalnya tidak ada fisiknya, entah itu dia mati tenggelam, atau dia itu terbakar sampai hangus, tidak bisa kelihatan lagi fisiknya, nggak tahu karena sudah menjadi abu, maka itu tidak bisa dimandikan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah bukan syahid sebagai mujahid perang. Syahid di sini perlu diketahui ada dua jenis. Yang pertama syahid dalam peperangan, dan yang kedua syahid seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Orang yang mati syahid seperti orang yang tenggelam, orang yang mati terbakar, atau orang yang tertimpa bangunan rumahnya, itu dikatakan oleh Rasulullah dia sebagai orang yang matinya itu syahid. Tapi syahidnya bukan syahid dalam peperangan. Orang yang mati syahid dalam peperangan, dia tidak dianjurkan untuk dimandikan. Dia akan dikuburkan dengan pakaiannya yang berdarah-darah tadi. Karena inilah yang akan menjadi saksi dia bahwa dia adalah seorang mujahid. Mujahid dalam peperangan. Dalam mazhab Syafi'i ada dua mayit yang tidak dimandikan tadi. Yang pertama orang yang mati syahid di medan perang, dan janin yang belum mengeluarkan suara tangisan tadi, seperti yang saya jelaskan. Kalau dalam mazhab Hanabilah, janin yang keguguran di bawah 4 bulan, maka dia tidak dimandikan. Tapi kalau lebih dari 4 bulan, pendapatnya mengatakan bahwa setelah 4 bulan itu, janin yang ada di dalam perut akan dihembuskan 4 perkara, kemudian akan dihembuskan ruh di dalamnya. Maka dia dianggap hidup, walaupun masih di dalam
perut seorang ibu. Aturan dan proses singkat memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Keluarga lebih utama. Dari ayah, kakek, anak, cucu, saudara, keponakan, paman, sepupu gitu ya. Kalau misalnya kalian akan mendapatkan materi perkuliahan di mata kuliah hukum waris, akan mendapatkan materi ini juga untuk mengetahui keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan. Kemudian suami istri boleh memandikan. Kalau misalnya suami istrinya meninggal, maka suami boleh memandikan. Begitu pula sebaliknya, jika suami yang meninggal, istri boleh memandikan. Kemudian yang ketiga yang memandikan adalah orang yang amanah. Fungsinya adalah agar ketika dalam proses memandikan tadi ada hal-hal kebaikan yang tampak ditampakkan oleh Allah, misalnya ya, maka itu dapat disampaikan kepada orang-orang sebagai bentuk menyampaikan bahwa orang ini adalah orang yang soleh, atau orang yang amanah ini tidak menyebarkan aib dari jenazah tadi. Kalau misalnya ternyata ada cacat yang tidak dilihat, tidak diketahui orang selama ini, kalau misalnya orang yang tidak amanah, dia dapat memberitahukan ini kepada orang lain. Tapi orang yang amanah, dia akan menutupi aib ini. Karena itu adalah kewajiban. Nah, jadi yang memandikan adalah orang yang amanah. Kemudian yang keempat, yaitu tempat memandikannya adalah tempat yang sepi dari pandangan orang banyak. Jangan di hadapan orang banyak, walaupun tertutup kain. Ya, jangan di hadapan orang banyak. Lebih baik di tempat yang sepi, yang hanya dihadiri oleh orang yang memandikan. Fungsinya apa? Nanti kita bahas. Tempat pemandiannya tempat pemandian baiknya tidak di bawah langit secara langsung. Agar di sini juga hikmahnya, manfaatnya agar ketika orang yang memandikan pun nyaman gitu ya, tidak merasa kepanasan. Yang berada di tempat pemandian hanya orang yang bertugas kecuali bagi wali atau yang keluarga dekatnya, maka diperbolehkan meskipun tidak memandikan. Tapi lebih baik yang memandikan aja karena agar proses tadi itu lebih cepat ya, karena penyegaran proses pengurusan mayatnya. Hendaknya ada wangian agar bau tidak sedap dapat tersamarkan. Nah, di dalam proses memandikan ini, tadi kenapa ketika memandikan mayat itu lebih baik di tempat yang sepi yang tidak dihadiri banyak orang? Karena ketika memandikan mayat ini, kotoran yang ada di dalam perut itu harus dikeluarkan. Itu harus dikeluarkan. Nah, fungsi wangian ini agar bau yang tidak sedap tadi dapat tersamarkan. Bisa dengan wangian apapun itu, misalnya kayak membakar dupa gitu ya. Membakar dupa itu fungsinya untuk menjadikan suasana di sekitar tempat pemandian mayat tadi itu wangi, misalnya gitu. Atau wangian apapun itu. Nah, fungsinya tidak dihadiri orang banyak atau tidak dimandikan di tempat banyak orang itu agar orang lain tidak merasa tidak nyaman gitu ya. Agar orang lain tidak merasa tidak nyaman gitu ketika berada di dekat mayat yang sedang dimandikan. Fungsinya itu. Kemudian yang selanjutnya, hendaknya ada kain penutup tubuh mayat saat dimandikan, ditutupin dengan kain gitu ya. Yaitu fungsinya agar aib-aib yang ada di dalam tubuh mayat itu tidak kelihatan oleh orang yang memandikan. Untuk menjaga amanah kalau misalnya ternyata yang mandikan tadi itu kurang amanah gitu ya, khawatirnya. Kemudian dimandikan dengan air dingin itu lebih baik daripada air hangat, kecuali memang dibutuhkan menggunakan air hangat. Misalnya dalam tubuh mayat tadi itu ada kotoran yang sulit dibersihkan dengan air dingin, maka boleh dengan air hangat untuk membersihkan. Tidak diperbolehkan bagi yang memandikan untuk memandang aurat mayat dan memegangnya secara langsung kecuali dengan lapis kain sarung tangan. Nah, disinilah fungsinya kain yang menutupi tubuh mayat tadi itu. Untuk membantu agar yang memandikan tidak melihat secara langsung. Kalau tidak melihat secara langsung, kalau nggak ada kain kan paling dia menoleh ke belakang gitu ya. Jadi nggak jelas apa yang dimandikan. Lebih baik itu ditutupi dengan kain, kemudian ada sarung tangannya juga untuk yang memandikan. Ini juga menjaga orang yang memandikan tadi kalau dia itu ada kekhawatiran takut jorok atau apa gitu ya. Karena yang dimandikan adalah orang lain, bukan dirinya sendiri.
Jadi lebih baik pakai sarung tangan. Kemudian persiapkan 2 buah lapis kain untuk tangan, eh, satu untuk mengistinja dan satu lagi untuk anggota badan yang lain. Fungsinya di sini adalah untuk membersihkan kotoran. Karena tadi kan yang namanya memandikan mayat itu yang pertama itu harus dibersihkan dulu, isi perutnya itu dikeluarkan. Maksud isi perut ini itu kotoran ya, kotoran yang ada di dalam yang biasanya dikeluarkan manusia, fesesnya itu dikeluarkan. Itu yang biasanya berada di perut dan itu ditekan gitu ya, diurut sampai keluar. Nah, itu nanti dibuangnya dengan kain untuk dibersihkan bagian duburnya. Namanya istilahnya itu istinja. Posisikan jenazah dengan bagian kepala dan dada lebih tinggi untuk memudahkan pembuangan kotoran. Karena kotoran tadi kan beradanya di perut bagian bawah. Ketika kepala dan badan itu ini posisinya lebih tinggi, itu kotoran tadi itu akan tertekan untuk keluar melalui kubul dan duburnya. Selanjutnya, kotoran yang keluar itu disiram secukupnya. Ya, agar tidak kelihatan atau agar baunya itu tidak mengganggu. Selanjutnya yang ke-14, setelah bersih, posisikan jenazah menghadap kiblat dengan kepala dan dada tetap lebih tinggi agar air bisa mengalir. Nih, setelah bersih tadi baru mulai proses memandikan selanjutnya. Karena ini yang pertama adalah proses untuk membersihkan. Membersihkan dubur dan kubul dengan salah satu kain untuk istinja tadi, kain yang ada di nomor 11 tadi ya. Kemudian selanjutnya memulai membasuh kepala terlebih dahulu, kemudian anggota badan sebelah kanan, dan anggota wudhu. Di sini mulai proses memandikan. Nah, kalau yang sebelumnya itu proses untuk membersihkan, dan yang selanjutnya ini proses memandikan. Memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu dibasuh seluruh tubuh jenazah dengan rata dengan jumlah yang ganjil ya. Dengan jumlah yang ganjil sudah dibersihkan, misalnya sudah dibersihkan semua kotoran-kotorannya tadi, mulai dimandikan seluruh tubuh dibasahin gitu sampai menyeluruh ke seluruh tubuh. Seperti sebagaimana ketika kita mandi junub atau mandi wajib gitu, airnya itu harus menyeluruh ke seluruh tubuh. Di sini dianjurkan untuk jumlahnya itu ganjil. Jumlah genap itu dengan air biasa dan jumlah yang ganjil yang terakhir itu nanti dengan air kapur barus atau air yang mengandung wangian. Waktu menyiram rongga-rongga di tubuh tertentu yang berpotensi kemasukan air agar ditutup dengan kapas. Misalnya bagian hidung, bagian telinga gitu ya. Tapi sebelumnya di bagian hidung dan telinga ini juga dibersihkan. Dibersihkan paling mudah dengan cotton bud. Setelah dibersihkan kemudian ditutup dengan dengan kapas agar ketika kita nyiram tadi airnya itu tidak masuk ke dalam rongga-rongga. Rongga-rongga tadi juga jangan lupa untuk dibersihkan tadi dengan cotton bud contohnya. Basuhan terakhir dicampur dengan air kapur barus atau air cendana, campuran cendana agar wangi tadi ya. Setelah selesai dimandikan, tubuh jenazah dikeringkan dengan handuk. Sampai di sini sudah selesai untuk proses membersihkan jenazah dan memandikannya. Kemudian ada hal penting di dalam proses pengurusan jenazah yang pertama ini. Ini yang saya simpulkan antara syariat dan adat. Yang pertama contoh, tebar sahur. Tebar sahur di sini menaburkan beras kuning, tambah nanti ada uang recehan, uang koin, dan ada bunga-bunga sepanjang jalan untuk disebarkan atau ditaburkan sepanjang jalan penghantaran jenazah. Di sini antara syariat dan adat. Kalau misalnya kita lihat di sini, ritual ini dapat kita lihat dari dua aspek. Yang pertama dari sisi akhlak dan yang kedua dari sisi fikihnya. Kalau dari sisi akhlak, kita tidak berbicara tentang hukum apakah ini halal haram. Tapi kita akan menilai ini dari sisi etika, apakah ini pantas atau tidak. Karena kita menilainya dari sisi akhlak. Beras kuning yang ditebarkan, uang koin dan bunga yang ditebarkan sepanjang jalan. Ini kalau kita lihat dari sisi etikanya, ini kurang etis. Kenapa? Yang pertama, menaburkan beras kuning. Ya, sebelum itu keluarga akan disibukkan dengan pengurusan menguningkan beras, mencari uang koin, mencari bunga-bunga. Lebih baik keluarga
disibukkan dengan proses mengurusi jenazah tadi. Atau dibacakan Al-Quran untuk didoakan jenazahnya, disolatkan, itu lebih utama daripada mencari beras, kemudian dikuningkan, mencari koin, mencari bunga gitu ya, bunga berapa warna gitu. Itu lebih utama daripada mencari hal-hal yang tadi. Kemudian menaburkan beras di sepanjang jalan. Ini juga suatu hal yang mubazir, pemborosan. Lebih baik kan beras tadi digunakan untuk dimakan. Kemudian membuang-buang uang koin tadi itu ya, dan menaburkan bunga di sepanjang jalan. Ini juga hal yang mubazir. Lebih baik bunga tadi disebarkan atau ditaburkan di kuburan atas kuburan jenazah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah ketika menghampiri melewati kuburan dua orang muslim, kemudian Rasulullah melihat dua orang ini disiksa dalam kuburnya. Yang pertama karena salah satunya karena dia tidak bersih ketika membersihkan buang air kecil. Nah, tidak bersih ketika buang air kecil. Kemudian yang satunya lagi, dia sering melakukan namimah atau adu domba. Yang Rasulullah SAW lakukan adalah mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian dibelah menjadi dua dan ditancapkan kepada di atas kuburannya. Berharap pelepah tadi selama dia masih basah, dia masih ada tasbihnya, itu dapat meringankan, berdoa agar itu dapat meringankan siksa kubur orang tadi. Tujuannya di sana karena tasbih dari makhluk hidup tadi, dari pelepah kurma tadi selama dia masih basah, ada tasbihnya dan diharapkan atau berdoa agar tasbih tersebut meringankan siksa kubur. Nah, ketika kita menaburkan bunga-bunga yang masih basah tadi, kita juga berharap bahwa tasbih dari makhluk hidup tadi itu dapat meringankan siksa kubur dari jenazah yang sudah dikuburkan. Gitu. Kalau kita melihat dari sisi etikanya, tapi ada pendapat atau filosofi lain yang mengatakan bahwa menaburkan beras, menaburkan uang dan bunga di sepanjang jalan tadi tidak sia-sia. Kalau misalnya dilihat, yang pertama menaburkan beras itu dapat dimakan oleh hewan di jalanan misalnya seperti ayam gitu ya. Dan uang koin tadi fungsinya, filosofinya untuk membagikan sebagai bentuk sedekah agar orang-orang atau biasanya anak-anak kecil itu bahagia mendapatkan itu, menyenangkan orang lain itu mendapatkan pahala juga dan menaburkan bunga sepanjang jalan. Itu saya belum menemukan filosofinya. Apakah itu hanya untuk mewangikan jalan sampai menuju jenazah kuburan, tapi itu kurang tepat. Ini akan bermanfaat jika tepat sasaran. Kalau misalnya ternyata jalan yang dilalui itu tidak ada hewan-hewannya atau tidak ada anak kecil yang mengambil, itu kan jadi mubazir. Lebih baik dan lebih utama jika ini ditinggalkan dan dialihkan ke hal yang lebih bermanfaat. Karena kan tadi kalau filosofinya beras tadi kan dimakan hewan. Kemudian uang tadi kan sebagai bentuk sedekah. Lebih baik itu diberikan kepada sasaran yang lebih tepat. Misalnya berasnya itu dimasakkan untuk dibagikan sebagai bentuk sedekah, uangnya juga dibagikan dalam bentuk sedekah, itu lebih tepat dan lebih kena sasarannya. Dan bunga tadi ditaburkan ke atas kuburan, itu lebih tepat daripada di sepanjang jalan itu menjadi disebarkan ke jika tujuannya itu tidak tepat itu kan nanti malah mubazir. Kemudian ada yang kedua yaitu ubo rampe. Istilahnya namanya ubo rampe, yaitu suatu simbol yang maknanya di sini semacam prosesi juga. Ya, di sini ada simbolnya yaitu maknanya sebagai sebuah persiapan atau bekal untuk hidup bersama Tuhan. Kehidupan manusia yang suci dan saleh dipercayakan berhasil selamat untuk masuk ke kehidupan baru bersama Tuhan. Ubo rampe di sini semacam seperangkat sarana yang dibutuhkan dalam prosesi pengurusan jenazah. Tapi tidak semua ubo rampe ini bertentangan dengan syariat. Contoh, ubo rampe di sini proses pengurusan jenazah ada yang dengan kain kafan, misalnya wangian atau parfum, ada juga kapas dan lain-lain. Ini tidak
100% bertentangan karena yang namanya kain kafan itu dibutuhkan untuk membungkus ini jenazah. Kemudian parfum tadi untuk wangian tadi, apalagi proses pemandian untuk menyamarkan gitu ya, menyamarkan bau yang tidak sedap yang dikeluarkan dari feses atau kotoran yang dari jenazah tadi. Seperti itu. Itu tidak bertentangan. Yang bertentangan itu mungkin ya misalnya ada ini apa ubur rampe lainnya misalnya harus mengumpulkan bunga dari beberapa macam yang berbeda, misalnya warna yang berbeda atau jenis bunga yang berbeda gitu ya. Itu salah satu ubur rampe yang kalau misalnya, jadi ubur rampe di sini adalah ritual. Kalau misalnya dianggap ini sebagai sesuatu yang wajib, maka dari sisi fikih dan akidahnya ini mengatakan suatu yang diharamkan. Tapi kalau misalnya di sini untuk wangian, misalnya bunga-bunga tadi untuk menghadirkan suasana yang wangi gitu ya, itu dibolehkan. Etikanya itu dibolehkan atau hukumnya itu dibolehkan. Tapi kalau misalnya sampai dihukumi, ini wajib. Kalau nggak ada ini, maka nanti mayat akan kenapa-napa. Nah, kalau sampai ada anggapan seperti itu, maka itu dapat mengganggu kejernihan akidah dan itu juga bisa dianggap sesuatu yang haram. Bagaimana sebaiknya? Sebaiknya kita ambil yang memang tidak bertentangan seperti tadi ya prosesnya ya, apa pengurusan alat-alat atau sarana seperti wangian itu dibolehkan misalnya atau kain kafan atau misalnya kayak kapas tadi yang memang dibutuhkan itu dibolehkan. Untuk yang sama sekali yang tidak dibutuhkan atau tidak diketahui manfaatnya yang khawatirnya masyarakat akan menganggap itu adalah sesuatu yang wajib, lebih baik itu tidak kita gunakan atau tidak kita lakukan. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas bagaimana proses menyolatkan dan bagaimana proses pengantaran atau menguburkan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.